Dalam pembuatan sebuah CV, bagian apa saja yang biasanya dilirik oleh HRD saat mereview CV seorang kandidat? Cek episode ini untuk info lebih lanjut. Hai, gue Hendra. Di channel ini gue akan share berbagai tips dan informasi seputar dunia kerja dan karir buat para job seeker, fresh grad, maupun yang mau melakukan career shifting dari sudut pandang gue sebagai recruiter dan karir mentor. Silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mendapatkan info terbaru dari channel ini. Berdasarkan pengalaman gue sebagai recruiter, CV yang baik menurut gue adalah CV yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang akan di-apply. Kebutuhan perusahaan ini bisa kita amati dari bagaimana iklan lowongan yang memuat job deskripsi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi lowongan tersebut. Meskipun demikian, banyak gue temui para pencari kerja yang merasakan kebingungan dengan berbagai format CV yang ada di internet sehingga melupakan poin-poin penting yang harusnya ada di dalam sebuah CV. Ada banyak format CV yang beredar, namun tidak ada format yang paling baku. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue sebagai recruiter, umumnya ada beberapa poin yang selalu gue perhatikan dan mungkin teman-teman HRD juga melakukan saat review sebuah CV. Berikut ini adalah contoh sebuah format CV, tapi please jangan ditiru kata-katanya, amatin aja poin-poinnya. Jadi contoh penulisan kalimatnya tolong dikembangkan sendiri aja di CV kalian masing-masing. Ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah CV, yaitu data diri, profil summary atau objektif, skill utama, pengalaman kerja, pendidikan, dan skill tambahan. 6 poin ini kadang susunannya bisa bergeser tergantung situasi kondisi. Berikut penjelasannya di setiap poin. Yang pertama adalah data diri. Pada bagian ini pastikan ada nama lengkap, nomor HP, email, alamat domisili. Gua sangat sarankan untuk mencantumkan juga nama jabatan yang ingin di-apply di bagian paling atas nih dari sebuah CV atau resume yang lu bikin. Hal tersebut bisa membantu HRD untuk langsung notice bahwa kalian memiliki minat yang spesifik terhadap posisi yang akan di-apply. Poin kedua, profil summary. Bagian ini berisi beberapa kalimat atau poin yang menjelaskan skill apa yang dimiliki, apa yang membuat termotivasi untuk melamar di posisi tersebut, dan kenapa kalian cocok untuk menempati posisi tersebut. Ketiga hal ini biasanya bisa mempengaruhi HRD dalam mereview sebuah CV. Membuat profil summary sebenarnya menjadi jalan pintas untuk menunjukkan seberapa kompetennya kita untuk mengisi posisi yang akan di-apply. Poin ketiga, skill utama. Berisi daftar keahlian yang relevan dengan iklan lowongan. Bisa berupa keterampilan yang sudah dipelajari melalui pendidikan formal, misalnya dari pelatihan, training, sekolah, kampus, dan lain-lain. Bisa juga keterampilan sosial yang telah didapati melalui pengalaman berorganisasi, bahkan berwirausaha. Poin keempat, pengalaman kerja. Bagian ini seringkali mendapat perhatian yang sangat kritikal, khususnya bagi kandidat yang sudah punya pengalaman kerja. Kesalahan yang sering ditemui pada bagian ini adalah kandidat hanya menuliskan kalimat singkat sebuah job desk yang dikerjakan tanpa penjelasan pencapaian yang dilakukan. Contoh kesalahan nih yang sering ditemui dalam penulisan pengalaman kerja adalah, misal ada seorang pelamar yang ingin apply posisi admin. Kebetulan ia sudah memiliki pengalaman 1 tahun sebagai admin. Namun pengalamannya kerja ditulis seperti ini. Admin PT XYZ Group misalnya, Januari 2019 sampai Januari 2020. Job desk-nya: 1. Input data customer, 2. Memeriksa data absen karyawan shift, 3. Memeriksa stok barang. Contoh penulisan ini tidak tepat karena tidak menjelaskan pencapaian yang dimiliki. Ingat, pencapaian ini bukan maksudnya menang lomba atau ikut kompetisi dan lain-lain ya. Pencapaian ini adalah berapa banyak kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut yang dilakukan. Misal pada contoh nih, input data customer. Pada kalimat ini tidak menjelaskan berapa banyaknya data yang diinput kan. Kemudian kapan data ini diinput dan bagaimana data ini bisa diinput dan lain-lain. Saran gue adalah setidaknya cantumkan angka di dalam kalimat tersebut.
Dan ini sudah cukup membantu ya. Misalnya nih, pada kalimat tadi ya sebelumnya input data customer, bisa disarankan menurut gua adalah input 50 data customer per hari. Misalnya seperti itu ya. Kalau dia memang 50 data customer per hari. Jadi sesuaikan dengan aktual yang sudah lu kerjakan, tapi ada angkanya di sini. Dari contoh ini bisa diketahui berapa jumlah data yang diinput dan kapan aktivitas ini dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan pencapaian. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa pencapaian apa saja yang sudah dilakukan selama kerja atau magang atau PKL dan lain-lain itu bisa dicantumkan sebenarnya. Bukan hanya pengalaman kerja saja. Pencapaian ini bukan berarti sekali lagi menang lomba atau penghargaan, tapi lebih ke arah job desk yang kita kerjakan, seberapa banyak jumlahnya, dan dalam waktu kapan bisa diselesaikan. Poin kelima, pendidikan. Untuk di poin ini, tulis saja hanya pendidikan yang terakhir. Kalau misalnya pendidikan terakhir S1, maka TK, SD, SMP menurut gue nggak usah dicantumkan. Tapi kalau mungkin pengalaman terakhirnya adalah SMA, ya cukup SMA saja, misalnya seperti itu. Poin keenam, skill tambahan. Misal ada skill lain yang mungkin tidak relevan, bisa ditambahkan di sini, tapi ini sifatnya tidak wajib. Misalnya ketika lo ingin apply di posisi marketing, sementara mungkin lo punya keterampilan di desain grafis ya. Mungkin ya, kalau di job desk-nya tidak memerlukan keterampilan desain grafis, ini bisa lo masukkan di dalam aspek skill tambahan ini. Demikian info yang bisa gua share di episode kali ini perihal format pembuatan CV yang biasanya paling diamati oleh seorang rekruter atau HR pada umumnya. Kesimpulannya adalah silakan membuat format CV sebaik mungkin yang bisa menjelaskan siapa diri kita, tapi perhatikan juga seberapa cocok atau relevan CV yang kita buat dengan lowongan yang ingin kita lamar. Karena sebaik-baiknya CV adalah CV yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan yang ingin dilamar. Thank you udah nemenin. Silakan like, komen, subscribe, dan share episode ini kalau lu rasa manfaat ya, mungkin buat lu atau mungkin buat teman-teman, dan mungkin bisa kasih masukan untuk bisa perbaikan di konten berikutnya. Thank you sekali lagi. Ciao.